Selamat pagi, kawan kawin. Caoan, musim kawin. Musim kawin. Ya lu, ikan lagi musim kawin. Kok tahu ikan musim kawin? Emang ikan ada musim kawin ya? Baru tahu sih. Ada dong. Baru Binatang kan tahu. kayaknya ada musim masa reproduksinya. Oh ya? Mm-mm. Nggak tahu, baru pertama kali Ada dengar. musim kawinnya binatang. Oh gitu. Ada. Yuk di-share yuk. Ayo, Yo. kita nge-share ya. Kok sarung? Oke, kita mulai acara hari ini. Selamat bersua kembali kawan kawin. Kawan kawin, apa kabar? Selamat berjumpa kembali bersama dengan Agam. Saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra, apa kabar semuanya? Salam sehat selalu ya. Terus Nenek Nila juga udah hadir. Terus hari ini juga banyak teman-teman yang udah hadir dan juga menyapa. Semangat. Dan hari ini Hari hujan. Yap, hari ini Hujan. terakhir untuk bulan September di tahun 2020 dan sudah memasuki nuansa apa ya namanya? Boleh dibilang udah masuk musim gugur ya. Udah resmi belum sih? Udah resmi belum sih? Chongqiu bentar lagi sudah ini. Udah mulai belum Udah sih? Sudah? pertengahan. Mid Chongqiu. autumn kan? Kalau Chongqiu Chongqiu itu artinya kan bukannya udah- mid autumn Chongchoche itu bukan artinya resmi masuk musim gugur. atau di pertengahannya. Pertengahan musim gugur. Iya, mid autumn Oh, kan? mid Kalau autumn. festival mid autumn. Oh, festival mid autumn. Berarti Jadi sudah pertengahan. setengah jalan nih. Iya, bentar lagi siap-siap musim dingin. Oke. Nah, sambil kalian nyimak kita ngobrol, sharing dengan informasi yang ada penting hari ini, kita ada satu pertanyaan buat kawan-kawan sekalian. Bagaimana cara kamu memakai jam tangan? Oke, pilihannya ada 4. Oke, kamu ketik aja A1 sampai dengan D4 ya. A1 itu kiri hadap ke atas, B2 kiri hadap ke bawah, C3 kanan hadap ke atas, D4 kanan hadap ke bawah. Jadi kamu tinggal ketik aja A1, B2, C3 atau D4. Oke. Ayo, dipilih. Ini ada si Santi udah ngetik A1, mantap. Udah makin cerdas nih kawan-kawan pakai dengan sistemnya ya. Oke, jadi kamu tinggal ketik aja A1, jangan pakai spasi Nenek Nila. Ini kawan-kawan punya pola pikir sendiri ya. Udah dikasih tau jangan pakai spasi, dia masih pakai aspasi. A1, A1, B1, C1 atau No. E1, A1, B2, C3, D4. Oke, aku ulangin lagi. A1 itu kiri menghadap ke atas, oke. B2 adalah kiri menghadap ke bawah, C3 kanan hadap ke atas, D4 kanan menghadap ke bawah. Oke. Amina baru tahu ada yang pakai jam tangan itu menghadap ke bawah. Oh, ada Nggak dong. merhatiin sih. Hah? Tapi kalau misalnya jam tangan kan biasanya yang di atas kan pasti kaca. Ada yang terbuat dari kaca. Kalau di bawah menghadap ke bawah sering Kegetok-getok. iya. Oke, ya itu asumsi namanya. Gak semua orang sama dengan kita, oke? Dunia ini penuh dengan keanekaragaman. Ya, jadi nggak usah keberagaman. asumsi, oke? Jadi kawan-kawan bisa nulis ya A1, B2, C3 atau D4. Nanti bakal ada sistem yang Ntar akan menjawab. dibilangnya itu tandanya ibu kasar. Oh, ibu kasar. Kalau saya lembut. Oh, gitu. Nggak bakalan ngetok-ngetok gitu Iya. ya. Oke, jadi hari ini kita bakal ngomongin banyak sekali informasi naker yang juga penting buat kalian harus ketahui bersama ya. Tapi sebelum itu di sini Agung kepengen ngobrolin soal musim gugur ya, pertengahan musim gugur. Kita mungkin kebanyakan makan buah apa namanya nih? Buah Yo, jeruk Bali. Mungkin yang gampang Pomelo. pomelo ya. Cuman biasanya Kalau untuk di Indonesia kan jeruk Bali. ya, untuk lebih mudah dikenal kita sebutnya adalah jeruk Bali ya. Nah, katanya kalau makan jeruk Bali itu bisa diet ya. Yang benar. Pernah dengar? Pernah sih. Pernah ya. Pernah. Dan memang betul kata dokter dikatakan makan buah pomelo. yozi ataupun jeruk Bali itu bisa bikin diet. Karena apa? Dia itu banyak seratnya. Iya. Oke. Terus begitu kadar gulanya rendah. Oke, tapi di sini dikatakan kalau misalkan kamu makan buah jeruk Bali ini sebaiknya jangan lebih dari 1/4. Oh ya, kalau Iya. Amina malah berbiji-biji. Udah langsung diketawain. Makanya nggak kurus-kurus.
Makanya, Katanya mau bohong. kurus. Katanya bisa diet. Aku makan banyak kok masih tetap gemuk gitu. Enggak. Sebenarnya bukan untuk dimakan kami, diliatin doang. Kalau lapar diliatin, pasti kurus deh. Tapi Amina suka deh nyium apa bau itu kulitnya. Oh, bau kulit jeruknya ya. Iya. Jadi ini masukan juga buat kalian. Ya mungkin dalam beberapa saat ini ada mungkin kamu diajak sama keluarga ataupun juga orang rumah, majikan, saudara-saudaranya, yuk kita barbekyuan. Oh, barbecue. Oke, barbecue, bikin apa bakar sate, Panggang-panggangan. panggang Ayam. sate, ayam. Tapi kalau Jamur juga boleh. jamur, ya. Sayur-sayuran juga boleh. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal panggang memanggang ya, kalau misalkan kalian pengen kurus sebenarnya sebaiknya jangan makan panggang-panggangan ya. Terus bantu manggangin aja. Iya, gitu. bantu manggangin aja gitu mending. Terus kamu cuma ngeliatin jeruknya aja gitu, makan jeruknya aja. Soalnya kenapa ya? Kalau misalnya di Taiwan itu kan panggang itu kan biasanya ada sausnya ya, selainya gitu loh. Terus udah gitu itu kadar garamnya tuh tinggi banget. Iya, kadar garamnya tinggi banget. Jadi kalau gula, pokoknya betul. bumbu berat itu. Jadi kalau misalkan kamu banyak sekali makan panggangan ya, nanti itu lemak kita tuh bakal diikat oleh garam yang kita konsumsi. Makanya lemaknya itu nggak bisa berkurang. Oh. Oke. Jadi dia sebagai pengikat. Kalau Iya, gitu, mengikat. aku beli saus yang nggak ada garam gitu. Boleh juga sih, boleh juga. Itu namanya saus. Itu namanya kecap manis. Jadi ini juga merupakan kebiasaan masyarakat Taiwan ya, dan hanya di Taiwan saja pada perayaan festival Mid Autumn ini ada kebiasaan barbecue. Iya. Selain makan buah pomelo, makan kue bulan, masih ada juga barbecue. Iya. Dan barbecue hanya ada di Taiwan loh. Iya. Katanya si Pelangi Jingga katanya kemarin makan separoh katanya. Anak gue aja makan 1 biji. Dia kuat banget loh, gila. Oke, terus siapa lagi nih? Pantesan sering BAB karena makan 1 hari karena banyak banget di rumah. Manis nggak? Juicy nggak? Kalau juicy silakan kirim ke alamat di bawah ini. Iya, alamat di bawah ini. Kalau nggak kebaca langsung inbox aja. Tapi syaratnya harus yang juicy sama yang manis ya. Katanya Mel Gap itu kulit jeruk bisa buat rambut, bisa buat ke rambut, bisa buat bikin pirang kak. Jadi nggak perlu nyemir lagi, mana hasilnya awet lagi. Bisa pirang. Itu bukan bikin kamu pirang, itu bikin rambut kamu rusak kali. Bisa pirang. Hah? Alami. Mungkin alami ya. Oke, pirang alami. Oke. Suaranya Kak Agung serak-serak basah. Iya, masih belum sembuh ini, tenggorokan ini. Ya, jadi memang di Taiwan itu kebiasaan panggang memanggang, barbekyuan ataupun juga makan jeruk Bali ataupun juga pamelo ya. Pomelo. Ini tuh udah kebiasaan. Iya, pamali. Terus udah gitu ada satu lagi kebiasaan lagi yang jangan lupa dilewatkan, yaitu menikmati kue bulan. Oke, kue bulan. Kue bulan juga macam-macam. Ya, kue bulan itu kamu jangan makan banyak-banyak karena itu bisa bikin gemuk. Ya. Kalau udah beli, potong tipis, diiris tipis. Ya, dibagi aja. Bagi-bagi gitu. Dibagi 8 gitu loh. Terus dimakan semua. Percuma dong, Kak. Iya, makannya katanya nggak boleh makan banyak-banyak. Iya. Aku udah bagi 8. Tapi makan semua. Katanya si Merlin aku udah makan separoh. Iya, bener. Memang separoh ya. Iya, semuanya separoh ya. Pomelo separoh. Kue bulan yang kardus. gedenya sebegini. Iya. Aku cuma separuh. Iya. Katanya Kak Agung kebanyakan kauro, manggang jadi serak-serak basah. Iya, belum sempet sih. ini. Nggak ngajak sih, makan sendiri. Iya. Bagi 4 aja hancur, apalagi bagi 8. Itu untuk menenangkan hati. Hari ini aku makannya nggak banyak, aku bagi 8. Sampai aku hancurin. Tapi makan semua. Percuma kalau gitu. Tapi kue bulan memang sih kulitnya juga bermacam-macam ya. Kue bulan isinya. Oh iya, betul. Macamnya, jenisnya juga banyak. Iya, ada yang isinya kacang hijau. Kacang merah, daging, kuning telur, apalagi ya? Apalagi? Talas. Es krim juga ada. Es krim ada, terus udah gitu mochi. Pagi Koko Tete dari Suprianto. Kue bulan makan dikit aja udah enek. Iya.
Asti, mungkin karena ada minyaknya di situ kali ya. Atau dia pilih yang Berdaging. lebih lembut. Kue Oh, bulan iya, kan iya, ada iya. yang lembut berminyak, ada yang kering. Iya, Yang kering yang isinya kacang hijau, terus di dalamnya dikasih walnut. Iya, wah enak banget ya. Tete nanya, apakah kue bulan itu ada minyak babinya nggak? Tergantung ya. Kalau misalkan ditulisnya di situ cocok untuk vegetarian, berarti dia nggak ada minyak babi. Oke, jadi kamu bisa milih ya, apa namanya, kue bulan bulannya. yang vegetarian. Oke, tapi bukan berarti dia nggak ada ya pasti nggak ada daging sih ya, karena kan abon kan ada daging babi di Taiwan ya. Jadi nggak ada, jarang banget di Taiwan tuh ada namanya abon ayam, nggak ada ya, jarang. Ada, ikan juga ada. Ada Tapi sih. biasanya kalau untuk secara umum abonnya daging babi. Oh iya, Rata-rata kebanyakan gitu. ya Iya. umumnya. Jadi kamu bisa beli yang vegetarian. Vegetarian juga enak kok. Ya mereka seperti Kamina bilang ada mochi, ada kacang hijau, hijau, ada yang kacang merah, es krim, merah. itu juga boleh gitu loh. Katanya kue bulan tuh mahal ya kak? Iya, kalau misalnya kamu terbang ke bulan mahal. Bener loh, kue bulan Mahal mahal. ya? Kenapa? Kamina beli yang itu ya, yang isi kacang hijau. Gedenya cuma segini. Hah? Itu berapa? Gedenya 60. 60 NT, satu biji 60. 60 loh. 60 tuh satu kali makan pentang gitu ya. Iya. Terus nggak kenyang lagi kalau makan satu. Jadi mesti makan 120 NT beli dua. Pagi-pagi kita udah ngomongin makanan nih katanya. Sulis katanya yang kacang itu enak kak ya. Iya. Terus ada satu berita di Changhua kalau nggak salah ya. Dia toko yang cukup tua sih, bikin ini kue bulan yang kuning telur ya. Iya. Tan Huangsu. Yep. Tan Huangsu. Nah, karena dia umumin toko mereka akan ditutup, makanya itu banyak sekali warga-warga ke sana ngantri untuk membeli. Bahkan juga datang dari luar kota. Satu hari sebelumnya sudah ngantri duluan gitu. Sampai polisi juga dikerahkan 8 petugas polisi untuk saking ngatur ramenya tempat ya tersebut. Iya. Oke, jadi mumpung kita masih di Taiwan bisa menikmati kue bulan ya di Taiwan. Berbeda banget dengan yang di Indonesia ya. Katanya si Asti katanya kemarin majikan beli yang vegetarian jadi aku bisa makan. Mantap, dinikmati aja ya. Oke, di Melgap bilang di Taiwan nyari yang gak ada babinya susah kak. Mau menghindari kayaknya gimana, tetap aja ada babi. Ya udah. Ada kok. Ada. Iya, kalau nggak orang-orang yang vegetarian makan apa di sini Iya, gitu loh. di sini juga Tetap banyak aja ada vegan. ya. Ada. Nah katanya Mufifa katanya punya kue bulan 2 kotak dari kantor suami tapi nggak ada yang makan, terlalu manis. Disaranin siapkanlah teh, kopi Pahit. enak itu. Pare. Ya, enggak. Ampun pak. Aku lagi ngomongin minuman, kamu ngomongin pare. Kan ngomong yang pahit-pahit, tadi Iya. udah manis. Iya. Untung aku nggak bilang obat. Obat diet. Lah, citosan kita ngambil citosan. Kalau mau diet pakai citosan ya. Jadi habis makan makan kue bulan. Sebelum makan kue bulan makan dulu obat diet citosan. Kalau yang tertarik langsung inbox. Jadi iklan Bu. Oke, habis ini kita ngomongin soal informasi naker ya selanjutnya. Ya, kita ntar bakal Kamina boleh juga katanya pare katanya dari Mufifa. Suaminya kerja di Taiwan ya. Suaminya orang Taiwan, kita lihat dari fotonya nih. Nanti kita lanjut ya dengan informasi naker. Oke, kita lanjut lagi dengan obrolan informasi naker yang patut kita ketahui bersama di hari ini. Hari ini ada 2 topik yang cukup menarik yang menurut Agun dan kita bakal singgung ya. Terus begitu buat kawan-kawan yang udah baru join, jangan lupa untuk menjawab juga untuk meramal kepribadian kamu seperti apa dari kamu menggunakan cara jam tangan ya. Pilihannya ada 4. Pilihan pertama A1, kiri hadap ke atas. Pilihan B2 kiri ngadap bawah. Pilihan C3 kanan hadap atas. D4 kanan hadap ke bawah. Ya, oke. Jadi kamu tinggal tulis saja A1, B2, C3 atau D4 ya. Dan aku juga sangat berterima kasih banget kalau misalkan kalian bersedia untuk juga share live ini supaya bisa dipantau oleh kawan-kawan yang lain. Oke. Nah, informasi naker pertama yang kita mau singgung ini berkaitan dengan orang Filipina. Orang Filipina. Dua orang dari Filipina. 2 orang Filipina plus 1 orang Indonesia ya.
Tapi kita topiknya kepada orang Filipina karena kemarin ini sangat cukup menggemparkan ya masyarakat di Taiwan karena Khawatirkan. ada 2 orang Filipina ya baru balik dari Taiwan ya itu di tanggal 11 September. Jangan pakai spasi ya Kak. Kalau pakai spasi nggak bakal dapat jawabannya. Jadi dia tanggal 11 September dia balik. Kemudian dikarantina sampai dengan tanggal 26 Dia dari September. Filipina. Orang Filipina mau kembali lagi kerja di Taiwan. Ya udah sampai di Taiwan. Udah sampai Taiwan. Terus dikarantina di Taiwan selama 14 hari. Iya. Oke. Nah, di peraturan yang berlaku di Taiwan tuh jadi setelah dia dikarantina bakal dicek lagi. Yes. Oke. Nah, setelah dicek itu ternyata dia tuh bentar. Terus udah gitu begitu dia keluar dari rumah sakit, itu dia tuh nggak ada gejala sama sekali. Oke, nggak ada gejala sama sekali. Kemudian dia pulang ke mesnya, ke tempat di mana dia bekerja. Iya, Terus kumpul sama teman-teman. betul, total itu sudah berinteraksi kurang lebih dengan 39 orang. Jadi setelah keluar dari karantina kurang lebih 1,5 hari ya, berinteraksi dengan orang-orang di pabrik. Ya, di pabrik. Total ada 39 orang dan 13 orang di lainnya itu terpaksa harus dikarantina juga. Iya, Oke, karena setelah dicek ternyata terinfeksi COVID-19. Iya, jadi ini sangat cukup aneh juga ya. Dia sampai di Taiwan, dicek itu ternyata dia itu negatif. Setelah karantina, malah dia positif. Karena dia mungkin imunnya lebih kuat ya. Mungkin, ya itu mungkin salah satunya. Untuk kambuhnya itu lebih lamban. Iya. Jadi ada yang bilang katanya masa inkubasinya kurang lebih 14 hari atau 2 minggu ya kurang lebih ya. Tapi ternyata dari kasus ini udah kelihatan kayaknya ada yang bisa diperpanjang waktunya lebih lama. Oke. Serigati jangan pakai +1 ya. Jadi A1 aja ya, A1 aja. Jadi memang masa inkubasinya tuh lebih panjang daripada yang kita ketahui bersama 14 hari bahkan. Ini sekarang lebih gitu loh. Nah, jadi dari sini kenapa pemerintah Taiwan tuh selalu menghimbau kalau dalam setelah masa karantina tetap mengenakan masker. Gitu loh. Tetap mengenakan masker. Kalau bisa ya mungkin selama 1 bulan kali ya. 1 bulan tiap hari pakai masker kali. Setelah dia keluar dari pusat karantinanya, berinteraksi dengan orang lain atau tetap bekerja, tetap mengenakan masker. Iya, gitu loh. Kalau enggak nanti bakal seperti ini. Ini sampai mengganggu kenyamanan bersama ya, baik itu orang pabriknya ataupun juga kawan-kawan yang di mes ya. Berarti COVID-19 ini sangat susah diprediksi ya. Iya. Apalagi dan mungkin juga terus bermutasi. Iya. Berubah dan berubah. Terus udah gitu sekarang kan udah masuk musim dingin ya, musim gugur kan biasanya kita sebut kalau ada namanya itu flu musiman. Flu. Ya, liukan ya, flu musiman. Flu musiman yang biasanya terjadi di musim udara dingin. Iya. Nah, biasanya di Taiwan itu ada waktu di mana bakal ada imunisasi bersama ya, imunisasi nasional. Jadi orang-orang tua dan juga anak-anak itu akan bisa mendapatkan imunisasi gratis dari pemerintah. Nah, tadi pagi aku waktu lagi dari habis nganter anak terus dengar berita ya sekarang ini yang kebutuhan imunisasi umum ya itu udah habis ternyata. Jadi orang yang flu musiman ya udah pada habis. Dibandingkan tahun lalu itu biasanya tuh sampai hari ini belum ada yang ngedaftar gitu. Kan ini kan harus daftar dulu kan orang tua atau anak-anak itu harus daftar dulu untuk bisa mendapatkan imunisasi umum atau imunisasi nasional. Dan di tahun ini itu udah habis gitu, udah terdaftar semua. Jadi mau nggak mau nih yang belakang ini orang-orang yang di belakang ini yang nggak dapat terpaksa harus beli yang swasta punya, yang beli punya. Ya, jadi di Taiwan tuh imunisasi itu ada 2 jenis. Satu itu yang didahulukan, diprioritaskan, maka itu gratis, biasanya disebut gratis ya. Untuk sekolah dan juga untuk orang tua. Lansia. Nah, satu lagi itu yang harus bayar sendiri. Gitu. Jadi sekarang ini ada kemungkinan sampai akhir tahun nih imunisasi ini bakal berkurang karena bikin orang tuh resah ya. Makin banyak gitu. Betul. Orang tuh bisa resah bahwa ini karena jujur aja ya kita nggak bisa membedakan apakah ini tuh COVID-19 atau flu biasa.
sulit dibedakan karena hampir sama. Gejalanya juga sama ya. Batuk iya, meriang iya, tenggorokan nggak enak, panas, semuanya sama persis gitu loh, sama persis. Jadi makanya kenapa di Taiwan sekarang sekali lagi tetap selalu dihimbau sama pemerintah, karena acara kita ini didukung sepenuhnya oleh Kementerian Tenaga Kerja di Taiwan ya, selalu menghimbau agar masyarakat Indonesia dan warga negara asingnya mengenakan masker di 8 tempat umum, di 8 tempat umum. Yang pertama di transportasi, Mas naik umum, bis, naik kereta, HSR, rumah ibadah, terus tempat kumpul bersama yang tertutup, iya. ya, tempat berkumpul bersama di luar outdoor, terus di tempat belajar mengajar, perpustakaan, terus atau di rumah sakit Panti Jompo, terus apa lagi ya? Ada lagi yang pasar tradisional gitu loh. Jadi tempat-tempat itu selalu dihimbau, bahkan nih kalau misalkan kalian nggak pakai masker itu bisa dikenakan denda loh. Seperti di MRT di Taipei atau juga di Taoyuan untuk di bus umum ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kamu tidak mengenakan masker, supirnya itu berhak untuk mengantar kamu. Iya. Atau kalau misalnya tetap ngeyel, bahkan juga akan dikenakan sanksi. Bisa akan dikenakan sanksi, paling beneran. besar 15.000 ya. Taiwan. Jadi kalau misalnya kamu baru pertama kali di Taiwan ya buat nonton di live, atau tolong kasih tau teman-teman kamu yang di sana, kemana-mana mesti bawa masker. Iya. Oke, kemana-mana bawa masker. Kita ngambil contoh tadi aja yang orang Filipina, dia kan udah positif ya. Mungkin kita nggak sengaja berpapasan di bis, mungkin di bis umum, kitanya nggak pakai masker, waduh, gawat banget hasilnya nanti akhirnya gitu loh. Dan apabila ada seseorang, misalkan teman kita atau orang yang kita nggak kenal, tapi kita pernah berinteraksi langsung dengan orang yang sudah dicek dan terdeteksi sebagai positif COVID-19, maka orang tersebut juga harus dikarantina, harus diperiksa dan dikarantina. Betul banget. Jadi sekali lagi teman-teman tetap ya harus waspada. Ini demi kesehatan bersama ya. Apalagi kan sekarang kan di Taiwan untuk bulan Oktober ini liburnya ada 2 kali ya. Libur yang pertama liburan Zhongqiu atau disebut dengan Mooncake Festival ya, dari tanggal berapa? Mid Autumn. Dari tanggal 1 Festival sampai tanggal 4. Iya. 1 sampai dengan 4. Terus udah gitu minggu berikutnya dari tanggal 9 sampai tanggal 11 ya. 9, 10, 11 3 hari. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi 2 hari libur ini teman-teman juga harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Kalau keluar pakai masker. Betul. Dan sering-sering cuci tangan yang bersih. Betul. Jangan suka mengucek mata, jangan suka ngupil, jangan suka kalau ngupil gigi. Ngupil di rumah aja ya. Sebelumnya cuci tangan dulu. Iya, betul. Oke, baik, nanti kita lanjut lagi dengan obrolan informasi naker selanjutnya. Kak Agung, apakah Anda tidak sehat? Iya, aku tidak sehat. Suaraku belum kembali. Masih serak-serak hancur. Oke, masih serak-serak hancur. Dan kita lanjut lagi dengan informasi naker. Nanti kita bakal ngomongin belanja, oke, dengan belanja ataupun juga all shop ya. Ini sekali lagi acara kita ini didukung sepenuhnya oleh Kementerian Tenaga Kerja ya, oke. Jadi kalau misalkan kalian bersedia, tolong bantuin live ini semoga di share, oke, sebanyak-banyaknya ya. 我们的节目是由劳动部劳动力发展署委托直播，我们的是客家广播电台，好久没有讲这一句话，lama banget udah nggak ngomongin ini ya. Oke, jadi sekali lagi acara hari ini kita ada apa sih? Pertemuan Dua Hati dipersembahkan sepenuhnya oleh Kementerian Tenaga Kerja di Badan Taiwan. Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan. Oke. Dan hari ini kita ngomongin soal yang berikutnya itu mengenai jualan all shop. Oke, jualan all shop. Teman-teman juga mungkin banyak yang ngelihat ya, sering-sering cuci tangan, banyaknya minum air putih guys, betul, Brejingga. Sekarang banyak banget orang teman-teman yang jualan all shop ya, jualan all shop, dan kalian bisa lihat sendiri orang Taiwan jualan all shop di Facebook itu banyak juga. Tapi bisa kalian perhatikan mereka tuh tidak menjual barang palsu. Oke. Asli, orinya benar-benar ori, bukan orinya masih premium. Tahu nggak kenapa kita ngomongin topik ini ya? 2 hari ini itu lagi rame di Taiwan, ada seorang warga Taiwan jualan masker. Kamina lihat nggak? Gudangnya di Pingchen, di Taoyuan. Itu di dalam satu rumah di pabrik gudang, itu dia
marganya Mr. Liu, orang Mr. Liu namanya ya. Jadi marga Liu ini dia itu adalah kelahiran China, terus sekarang tinggal di Taiwan. Kemudian di beberapa bulan yang lalu dia mengimpor sekian banyak masker made in China. Kemudian begitu sampai di Taiwan dirubah, karena kan sekarang kan ada ketentuan wajib kalau maskernya made in Taiwan harus ada namanya itu cap, bukan cap, mungkin press stempel, ya stempel lah gitu, cetakan ya. Cetakan made in Taiwan. Made in Taiwan, MD. Sama MD itu medical device. Jadi perlengkapan medis. Jadi harus 2 kali gitu ya. Keren kali Kak, sekali moga live gini diimbangi sama bahasa Mandarin Kak, biar ini bisa pinter. Oke, sip. Masker, apa masker. itu masker?口罩. Oke, 口罩. Made in Taiwan. Taiwan 制造. Oke, Taiwan 制造. Ya, 制造itu artinya buatan. Manufaktur dibuat, made in Taiwan. Taiwan 制造. Oke. Jadi mungkin kamu bisa bertanya, 这是哪里制造的? Oke, ini dari mana produksinya? 制造. Jadi produksi Taiwan. Oke, made in Taiwan. Dan MD tadi 医疗用品. Ya, medical device ataupun juga peralatan medis device, peralatan dalam bahasa Mandarinnya adalah yongpin. Kita bilangnya yongpin ya biar lebih gampang. Oke. Jadi kembali lagi ngomongin soal topik tadi, orang ini ternyata dia mengimpor sekian banyak. Kemudian itu ketangkep. Karena apa? Dia jual di Shopee. Oke, jualan di Shopee, dia bilang katanya made in Taiwan, cetakannya juga ada made in Taiwan MD juga. Terus begitu digerebek karena harga penjualnya benar-benar tinggi, mungkin terlalu tinggi kali ya. Terus udah gitu mutunya juga mungkin sangat mengkhawatirkan bagi orang yang pernah belanja gitu. Jadi mereka berasa, aduh, gosh, ini kok bisa begini gitu loh. Akhirnya digerebek. Nah, ini juga sama persis dengan apa yang tadi kita ngomong di depan. Dilarang menjual barang palsu. Oke. Jadi termasuk juga pada saat dia tulisnya made in Taiwan, harusnya produksinya benar-benar di Taiwan, bukan barang kiriman. Iya. Itu kena apa? Ancamannya apa ya itu ya? Termasuk penjara nggak? Kurungan nggak? Kayaknya termasuk pidana ya. Karena ya. ini juga termasuk pemalsuan. Bentar, teman-teman juga selalu diingatkan ya, pada saat kita menjual baik online atau menjual sesuatu yang ada kaitannya dengan hak paten, itu harus berhati-hati karena ini juga termasuk pelanggaran hukum. Iya. Oke, aku cek dulu beritanya ya. Dia di pabrik itu kurang lebih ada 420 lembar masker palsu. Kemudian ini dendanya berapa ya? Kayaknya nih parah. Kalau soalnya ini dia udah bukan cuman pemalsuan doang, karena ini udah artinya karena kan barang medis ya. Iya. Oke, barang medis, jadi ancamannya bakal tinggi banget dibandingkan dengan dengan barang palsu. Ini sebenarnya kalau untuk口罩ya, karena ini mungkin akibat COVID-19 ya. Jadi masker itu menjadi barang yang sangat berharga sekali. Iya. Ancaman yang cukup bernilai. Ancaman kurungannya itu yang pertama adalah 违反这个药事法. Jadi undang-undang obat-obatan ya, 诈欺, penipuan. Ini 2 loh. Ini 2 nih sih. Ini kalau sampai begini parah banget sih. Ancamannya. Di Taiwan juga untuk jual obat-obatan itu juga harus hati-hati ya. Barang-barang medis itu juga lebih baik kita juga tidak membeli sih di Osok. Oke. Dendanya udah tahu. Paling tinggi maksimal bisa kena denda 2 juta NT. 2 juta NT itu cuma undang-undang obat-obatan doang ya. 2 juta NT. Belum termasuk penipuan. Ya, ini 2 hukuman pidana yang pasti berat sih. Yang pasti berat, dijamin berat. Jadi kemarin aku juga sempat lihat ya, ada kawan yang jualan di all shop juga, orang Indonesia. Kayaknya rame juga Kak Aminah. Itu dia jualan masker. Ya, jualan masker. Masker medis ya, bukan masker kain ya. Bukan. Jadi masker yang 3 lapis itu loh, ya. Tapi aku nggak tahu itu medis atau bukan. Bentuknya sih seperti masker medis, dia warna hitam. Dan dia tuh rame banget yang beli sama dia. Nah, aku nggak tahu tuh dia dari mana barangnya. Cuman aku cuma pengen mengingatkan kalau misalkan kalian tahu siapa yang jualan ini, kasih tahu ke orang itu, Mbak, hati-hati ya.
hati-hati, ini nanti bisa ada ancamannya kalau misalkan ternyata termasuk pelanggaran hukum, hukum. Karena menjual masker medis itu harus ada izinnya deh kayaknya, kalau nggak salah ya, harus ada izinnya. Tolong kasih tahu ke teman kamu yang jualan itu, bukannya nggak boleh, karena itu ancaman hukumannya cukup berat. Oke. Nah, ngomongin lagi soal kembali lagi ngomongin soal penjualan barang palsu, teman-teman. Termasuk trademark ya. Iya, trademark. Itu misalkan jual tas LV, Louis Vuitton, Adidas gitu ya. Tapi dia bukan yang plesetan punya loh, bener-bener asli loh ya. Palsu tapi Asli tapi dipalsukan gitu loh. Tulisannya sama percis. Palsu tapi dia dijual asli ya gitu loh. Jadi misalkan judulnya adalah Adidas, benar-benar tulisnya Adidas, Nike adalah Nike gitu. Tetap tulis benar gitu. Jadi sama percis dan harganya bikin oh my god, kok bisa ya? Murah banget. Centangannya sama, garisnya 3 sama, iya sama gitu. Jadi misalkan Nike, sama. Baju Nike mungkin harganya 900 sampai dengan 1.500 misalkan. Dia jualnya cuma 199. Iya, miring banget harganya. Iya. Jadi dipikir secara logika aja, ada nggak sih baju bermerek itu dijual dengan harga seperti itu? Iya, karena dia tidak melalui izin dari pihak perusahaan tersebut. Nah, itu dendanya itu kurang lebih sampai dengan maksimal 50.000. Ini karena pemalsuan ya 50.000 ya. Tetapi kalau misalkan ada hukumannya, agent yang ada hukuman kurungan 1 tahun. Iya. Terus kalau dari perwakilannya, distributornya juga bisa menuntut. Iya, kerugian yang dianggap ya. Dikatakan di sini denda maksimum bisa sampai dengan 50.000 NT dan juga hukuman kurungan 1 tahun. Iya. Itu secara tuntutan umum ya. Jadi pemerintah ini menuntut ya, pengadilan menuntut. Jadi cuma 50.000, sebenarnya nggak banyak sih 50.000 dan hukuman kurungan 1 tahun. Tapi yang paling parahnya tadi yang Kamina bilang, hukuman pidananya. Jadi perdatanya yang nuntut. Iya, banyak nuntut bahwa lu kayak misalkan contoh ini ada karena dia merasa dirugikan. Iya. Di sini ada satu contoh orang Indonesia ya, dia itu menjual barang merek Adidas dan juga Nike, begitu digerebek di gudangnya itu ditemukan 8.000 pasang kaos kaki. Ya. Nilai kerugiannya itu mencapai 2 juta NT. Kerugian dari brand itu mencapai 2 juta NT. Nah, si brand ini kalau dia nuntut ya minimal 2 juta NT. Nah, mampu nggak kita ganti rugi? Ya, jadi kerugian itulah yang sebetulnya malah bisa mencekik orang yang menjual barang palsu. Ya, bukan yang plesetan-plesetan, misalkan Gucci terusnya GUCI gitu loh. Oh, beda, kurang C ya. Adidas jadi Adibas. Oh, Gucci jadi Cugi. Cugi dibalik. Atau Nike jadi Niken, belakangnya tambahin N. Terus contengan terbalik gitu. Itu nggak termasuk ya, karena itu udah plesetan. Kalau plesetan setahu Agung sih nggak ada masalah ya. Masalah karena memang berbeda gitu. Iya, dianggap itu merek lain lagi gitu loh ya. Iya. Oke, jadi hati-hati aja sih. Jadi bagi teman-teman saat penjual atau kita pun sebagai pembeli, sebaiknya kita juga jangan membeli barang KW. Iya. Karena kalau misalkan dalam jumlah tertentu yang agak banyak, mungkin juga bisa dicurigai kita bakal sebagai pelaku juga. Yes, betul. Orang yang akan membeli terus kemudian dijual lagi, dan kita akan ditanyain bahkan sampai juga ke pengadilan, kamu sudah tahu barang ini barang palsu, kenapa kamu beli, jumlahnya lebih banyak dari yang diprediksikan, dan kamu juga akan dicurigai sebagai penjual. Jadi berhati-hati saja. Ya, oke. Dari katanya Bridginga, tapi kalau pembeli bijak dari harga tas itu banyak yang penjual yang ori, kan nonsense, ori kok 1.000 NT. Anak-anak ini ngeyel, iya. Asli nggak Kak? Iya asli palsu. Jelas tasnya Hermes itu bisa sampai dengan ratusan ribu ya. Terus udah gitu, aku baru tahu loh. Lu mau beli tas Hermes belum tentu bisa kebeli katanya. Kalau yang asli ya. Oh ya? Dengar-dengar gini, ini aku nggak tahu ini bener apa enggak ya. Bukan cuman limited edition bukan. Susah. Jadi lu mau beli barangnya Hermes, tasnya Hermes ini, itu lu mesti beli perabotan rumah tangganya dulu. Oh, baru ya? Lu qualified jadi tasnya. member beli tas itu. Oh ya. Makanya kenapa tas Hermes itu, teman-teman bisa bilangnya Hermes lah ya. Hermes itu bilang katanya, oh ini kok mahal banget ya. Ya karena memang katanya, aku nggak tahu ini benar apa enggak nih ya. Beli dulu barang-barang yang lain.
Oh iya. Baru bisa beli. Baru tahu. Sama seperti kemarin kan Agung sempat ngantri tuh beli sepatunya Air Jordan di sebuah toko ya. Mereka juga sama gitu sistemnya. Jadi lu mau ngantri nih, mau beli jadi membershipnya nih, limited editionnya. Mohon maaf, lu punya duit juga nggak bisa. Lu mesti beli dulu, akumulasi dulu sepatu, jadi tas yang lain. Punya lebih banyak duit lagi. Iya. Gucci diganti gudeg. Ya, jadi ini memang strategi dari bisnis dari para brand sih ya. Setiap brand punya caranya masing-masing. Makanya kenapa tas Hermes itu banyak yang nyari gitu loh, banyak yang suka ya karena itu susah ngedapetin yang asli. Tapi gitu. kalau mereka yang berduit, berdoku banyak, silakan monggo. Iya, jangan lupa kita berdua ya. Kalau kita pakainya yang Hermanis aja. Hermanis. Oke guys, kita bakal lanjut lagi. Kalau misalnya kalian udah punya pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di bawah ini. Oh iya, sekali lagi mau ngingetin juga, kalau misalkan kalian pengen tahu kepribadian kamu dari cara memakai jam tangan, klik di bawah nih ada penjelasannya ya. Ada penjelasannya di bawah ini, di Facebook ini kamu tinggal klik bagaimana cara memakai jam tangan. Oke, dari cara memakai jam tangan katanya bisa menebak kepribadian kamu seperti apa. Mari kita lanjut lagi dengan informasi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian seputar Infonaker ataupun juga paspor ataupun juga pajak juga boleh. Apapun ya, seputar ketenagakerjaan di Taiwan silakan bertanya. Nadia Kimochi, tas Hermes kualitas Joss original, harga mehong. Iya. Amina pernah lihat sih di salah satu acara TV Taiwan, dia artis ternama. Terus dia juga suka barang-barang yang bermerek, tasnya tas LV. Tapi kalau mau jalan-jalan ribetnya setengah mati. Kenapa? Karena tasnya tas mahal, jadi nggak bisa masuk bagasi. Sedangkan dia juga nggak bisa nenteng, karena mau nggak mau harus ditaruh bagasi. Jadi harus diasuransikan tas itu. Tasnya apa diasuransi? Iya, tasnya sampai diasuransi. Terus pernah setelah dia turun dari pesawat, tas ganggang tasnya itu pegangan tasnya rusak. Terus dari sakit pihak hati tuh. dari pihak maskapai mereka hanya mengganti rugi yang sesuai dengan tas umum gitu. Waduh. Terus dia bilang nggak bisa, ini tetap harus dicari. Terus dibeli barang ganggangnya itu aja harus dipesan sampai di Perancis. Gila. Ampun deh. Enaknya jadi orang Perancis ya. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya dari Ismaya Sari, katanya kalau beli batang logam mulia di sini total 35 gram di bandara kena masalah nggak? 35 gram itu nilai NT-nya berapa ya? Karena di Taiwan itu kalau kamu membawa barang logam mulia itu tidak boleh lebih dari 500.000 ya? Kalau tidak salah ya. Iya, nggak boleh lebih dari 500.000 dolar Taiwan. Kalau 35 gram mestinya sih nggak terlalu banyak lah ya, aman sih. Hanya tuh juragan emas. Iya, tapi yang pasti, berapa? iya, tapi yang pasti ya disimpan baik-baik, oke, disimpan baik-baik, oke, jangan dimasukkan ke bagasi. Iya, kalau hilang tuh nggak ada yang tahu, karena itu nanti kalau kamu nggak mengasuransikan, maskapai penerbangan tidak akan bertanggung jawab. Kita mana tahu kamu masukin emas apa enggak, kita nggak tahu. Di dalam gitu. bagasi kamu itu isinya apa? Gitu. Iya. Buat Lin Xiaopah, kamu tolong tulis A1, B2, C3 atau D4 ya, nggak usah dijelasin gitu loh. Aduh, volume HP udah full tapi tetap suaranya kecil ya. Itu artinya kamu harus ganti HP baru. Siap-siap tunggu iPhone 12 ya. Harganya cuma berapa? Hah? Nggak tahu deh. Belum keluar. 40.000. Belum keluar harganya. Oh, belum keluar? Belum keluar. Sekarang kan masih baru rumor doang, baru gosip doang. Kira-kira modelnya seperti apa gitu loh. Terus deh gitu, harga belum keluar sih ya. Katanya Amelia, katanya bawa kantong kresek aja Kak, lebih gampang gitu loh. Oke, dari Yanti. Kalau kita putus kontrak tapi sudah 5 tahun kerja majikan yang sama, apakah tiket pesawat ditanggung sendiri, majikan yang nanggung atau majikan yang nanggung? Tergantung majikan kamu baik hati atau enggak, terus tergantung juga rayuan maut kamu sih. Tapi sebenarnya sesuai dengan dokumen, ya ditanggung sendiri ya. Iya, ditanggung sendiri ya. Jadi kalau misalkan kamu pintar ngerayu sama majikan setuju ya. Beruntung kamu, hoki. Iya. Ili akhirnya hadir juga. Apa kabar Ili? Udah lama nggak muncul nih. Katanya bridgingnya suaranya kencang banget tuh. Ini pakai iPhone sih dia.
Mesti ganti HP beneran, mesti ganti HP. Belakangan ini bener hujan mulu nih, kesel banget nih. Bikin galau sama bete. Ya? Ya? Iya. Hari mendung juga pengaruh perasaan. Oh, penuh dong, penuh banget ya, sampai harus mencari semangat gitu. Ya. Kopinya Kita tetap diembat terus terus. ingatin ya teman-teman, pada saat kamu bepergian, apalagi ke tempat-tempat umum, jangan lupa untuk mengenakan masker. Ya. Mending beli emas batang, Kak, daripada HP 40.000. Ih, pinter. Pinter. Ini orang invest ya. Iya. Kamisnya adalah Kamis nggak ada sih. Minggu depan. Tadi Citosa. Sekarang emas. Kamis Iya. emas. Ya, Kamis emas. Kita nggak jual emas. Kita jualnya emas beneran ya. Emas Bukan kinclong. Emas kinclong. Heeh. Oke, kayaknya nggak ada yang pertanyaan. Kita ngomongin satu lagi informasi yang terakhir, Kamina, mengenai 1955 ya. Di tahun 2020 dari bulan Januari sampai dengan September, 1955 menerima laporan atau menerima telepon yang kurang lebih mencapai 105.806 kali telepon. Telinganya capek dong. Iya, dibandingkan tahun lalu itu bertambah kurang lebih 14.310 kali ya telepon ya. Dan 90% itu kebanyakan adalah konsultasi. Iya. Ya, konsultasi. Terus udah gitu ada ngomongin juga mengenai masalah kesehatan, pekerjaan, terus udah gitu mungkin administrasi, penerjemah juga bisa, kamu bisa minta bantuan. Terus udah gitu yang nelfon itu ada pekerja, ada majikan, ada agensi, ada agen, pokoknya semuanya ngeluh ke 1955. Kasian juga ya, kalau dipikir-pikir stres juga Kamina. Coba deh, ada kalkulator nggak ada ya? 105.000 ya dibagi dengan 180 hari. Coba kita hitung. Satu hari mereka terima telepon berapa biji, berapa kali ya? Kalau dipikir berapa? 105.000 ya, 105.000 dibagi segitu. 105.000 suan 105.000. Nah, lagi dibagi dengan 180 hari. 180. Iya. Sehari berapa? Sehari mereka menerima 583 telepon. Ini kalau 580 yang nanya, oh saya mau beli ini, saya mau beli itu. Iya. Kayak nanya pasti semangat gitu. Gua semangat ini. Tapi kalau ini konsultasi, Bu, stres loh. Majikan saya jahat, Bu, majikan saya cerewet. Si nenek nggak mau makan. Kak, kalian kalau bisa bayangin nggak? Kamu satu hari terima telepon 500 kali telepon. Terus semua telepon itu adalah pengaduan atau keluhan, komplain. Menurut kamu kalau kamu terima telepon begitu gimana rasanya? Belum lagi ada yang marah-marah. Iya. Gila, ini sih parah banget loh. Nggak usah telepon ya, mungkin line atau WhatsApp gitu, mungkin pesan masuk dari grup itu sampai 500. Itu ngeliatnya udah enek, gila nih kok banyak plus 99 nih. Lain kan gitu kan ya? Iya. Kalau udah lebih dari 100 nya plus 99. Kadang kita lihat iklan aja kita udah malas. Udah Padahal enek iklan gitu. loh ya, iklan doang. Iya. Ini sampai dengan 583 telepon diterima per hari. Luar biasa. Tepuk tangan buat 1955. Oke, jadi sebetulnya pasti mumet banget ya 1955 ya. Telinganya langsung budek. Kasihan sih. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman ya ada masalah boleh mengadu. Iya. Tetapi mungkin kita juga harus sabar, pertimbangkan kasus sendiri. Apakah ini harus diprioritaskan atau tidak? Iya. Makanya ya kadang-kadang kita nggak ngerti ya orang lain itu apa yang terjadi di sana gitu loh. Tapi begitu kita ngomong ke kalian, satu hari mereka harus terima 600 telepon, kita bilangnya biar genap ya. 600 telepon satu hari loh. Bagi dengan 24 berarti berapa? Oh, 24 jam ya? Kita bagi 24 jam ya. 1 jam mereka bakal terima berapa? Per jam dibagi 24. 1 jam mereka tuh akan menerima 24 telepon. 24 dibagi dengan 60 menit. Nggak bisa berarti ya. Nggak bisa berarti berarti berapa? Kurang lebih 0,4 ya. Oke, setiap menit mereka mesti angkat telepon. Terus telepon tuh nggak berhenti gitu loh. Telepon nggak berhenti. Setiap menit itu pasti ada teleponnya. Iya, baru naro, dia bunyi lagi, baru naro dia bunyi lagi. Bisa nggak sih nggak usah ditaruh gitu loh? Gila, apa itu nggak? Telinga itu bisa nggak keluar? Pegel, iya. Terus telinganya makin bengkak, radang. Iya. Merah-merah udah radang gitu, jadi kuping gajah gitu iya. ya. Makanya mulai sekarang, kalau misalkan kalian punya pertanyaan 11955, cobalah ramah kepada mereka. Atau hubungin dulu agensi, harusnya agensi dulu yang mengurus. Nggak taunya agensinya hubungi 1955.
Muter-muter 195. Oke, itu tetap harus ramah ya kepada para petugas ini. Kalau dipikir-pikir mereka tuh beban kerjanya itu berat banget. Ya, kayak ramahlah kepada mereka karena mereka itu setiap hari harus terima sekian banyak. Bayangin satu hari 500 telepon. Anggaplah ya 500 telepon kita bagi dengan 5 orang. Berarti satu orang akan terima 100 telepon. 100 telepon. Jadi kita harus cobalah untuk toleransi kepada para petugas mereka. Toh mereka juga orang Indonesia gitu yang membantu kita di sini. Oke, jadi kira-kira begitu. Baik kawan-kawan, terima kasih banget. Selamat menikmati hari libur buat kawan-kawan sekalian. Semoga aja teman-teman yang bekerja di pabrik jangan lupa kalau kamu kerja di hari libur itu dihitung lembur. Oke. Jadi ada operator toh Kak? Ada dong. Masa kalau nggak ngangkat siapa? Bulan hantu udah lewat, Kak. Nggak mungkin dia pikirnya itu suara mesin. Oh enggak, mereka tuh memang asli manusia hidup. Hidup, pintu neraka udah ditutup. Udah tutup, udah pada pulang semua. Ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian nggak ada kerjaan, tolong telepon ke 1955. Kasih semangat Cici, terima kasih ya udah ngebantu kita. Itu juga sebenarnya juga bisa memberikan mereka tuh semangat. Jadi belum tentu kamu telepon ke 1955 atau ngeluh, tetapi kita juga berikan semangat. Gini. Aku kasih kalian PR boleh nggak? Ini kan ada 100 orang yang nonton nih, ya. Coba mulai sekarang hari ini, telepon ke 1955 bilang sama mereka thank you. Yuk. Iya. Makasih ya Kak, udah ngebantuin kita orang Indonesia gitu. Aku cuma ngomong gitu doang. Semangat nama ya Kak. Saya ini, nomor paspor saya ini, saya telepon hanya untuk ngomong Ucapin terima kasih. Nanti kasih bisa mereka masuk semangat. TV loh. Mungkin juga loh, jangan-jangan masuk berita loh. Ada ratusan orang 100 Indonesia telepon ke 1955 hari ini, tanggal ini. Hanya untuk mengucapkan terima kasih. Dan itu bebas pulsa kan ya, setahu Agung ya. Setahu Agung bebas pulsa. Jadi kalian nih abis nonton live, ya, telepon ke 1955, please. Telepon ke mereka, kalau tahu mereka bilang terima kasih udah ngebantuin kita yang ada di Taiwan. Yang setuju, kasih jempol, kasih angka 5 dong. Kasih angka 5. Waktu kita udah mau habis nih. Tolong kasih angka 5. Kasih angka 5. Jangan terus di sini doang. Kalau terus di sini 1955 petugas itu nggak ada yang ngeliat. Tapi harus telepon ya. Harus telepon. Cuman satu kalimat aja bilang, oh nama saya siapa. Dia kan pasti nanya, nama siapa, nomor paspornya berapa. Terus ucapin thank you. Iya. Terima kasih. Jadi ini yang udah ngetik 5, thank you banget, komitmen ya. Abis live ini telepon ke 1955 biar meledak. Tapi kita cuma bilang kasih tahu sama mereka, terima kasih atas bantuan kalian semua buat kita semua yang ada di Indonesia. Gitu loh. Di Taiwan maksudnya gitu loh. Oke. Ini yang udah ngetik 5 komitmen ya. Abis ini telepon ya. Siap laksanakan lagu motivasi positif harus segera laksanakan. Makasih, thank you banget, thank you. Telepon ke mereka ya, abis ini ya. Telepon ke mereka. Walaupun bayar paling berapa sih, cuma 20, tapi kita bisa berbagi kebaikan kepada orang lain betapa baiknya. Ntar masuk berita TMI. Berterima kasih. Terima kasih khusus telepon ke 1955 hanya bukan berkonsultasi ya, hanya untuk berterima kasih. Iya. Oke guys, makasih banget atas kerjasamanya. Thank you banget dan saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra, Pamit terima kasih. dulu. Kita pamit dulu. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.